adab al-hajj, adabul hajj, atau etika atau adab yang harus dijaga bagi mereka yang ingin melaksanakan ibadah haji. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas bagaimana pentingnya menghadirkan hati dan mengingat Allah, mengingat perjalanan menuju akhirat pada saat kita melaksanakan ibadah haji atau umrah, dan itu membantu kita untuk selalu khusyuk dan selalu hudur, tunduk kepada Allah dan menghadirkan Allah Subhanahu wa taala di dalam pelaksanaan haji kita, serta menjauhkan kita dari perbuatan sia-sia di saat kita melaksanakan ibadah haji tersebut, apalagi melakukan perbuatan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad memberi contoh seperti yang diucapkan oleh Imam Ghazali di dalam kitabnya Minhaj Ihya Ulumuddin. Saat dia membahas bab haji, dia menjelaskan hendaklah mereka yang ingin menunaikan ibadah haji pada saat mereka pergi dari rumahnya, mempersiapkan bekal untuk perjalanan haji, mengingat bekal yang harus mereka bawa nanti di saat mereka melakukan perjalanan menuju ke negeri akhirat. Kemudian pada saat meninggalkan keluarganya, meninggalkan sahabatnya, ingin memulai perjalanan, mengingat sakaratul maut. Pada saat manusia meninggalkan dunia ini, maka dia akan meninggalkan keluarga, sahabat, kerabat, dan itu diumpamakan pada saat melakukan haji seperti itu. Kemudian pada saat takut di waktu perjalanan, mendapat rasa takut di jalan, seperti takut perampokan, atau takut ada binatang buas, atau merasakan lelahnya perjalanan jauh, mengingat bagaimana nanti yang akan ditempuh perjalanan akhirat itu selama ribuan tahun. Kemudian yang akan dialami akan menjumpai malaikat mungkar dan nakir di alam kubur. Kemudian nanti akan dihisab, diberi pertanyaan. Itu termasuk hal yang menakutkan di dalam perjalanan akhirat. Mengingat semua itu, sehingga pada saat perjalanan itu banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, dan rasa takut itu harus disertai dengan rasa harap. Kalau rasa takut saja akan menimbulkan efek negatif nanti. Makanya ketika dia takut terhadap perjalanan akhirat, timbulkan rasa harap dengan banyak berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti perjalanannya menuju akhirat dijadikan perjalanan yang mudah, perjalanan yang cepat, perjalanan yang tidak melelahkan. Kemudian nanti bisa menjawab pertanyaan malaikat mungkar dan nakir dengan benar, dengan lancar, lalu akan menghadapi kejadian demi kejadian setelah hari kebangkitan itu dengan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula ketika mengenakan kain ihram, mengingat nanti suatu saat dia akan mengenakan kain kafan yang mirip dengan kain ihram. Nah, pada saat dia mengenakan kain ihram dan berniat berihram, pada saat itu dia berdoa juga kepada Allah Subhanahu wa taala supaya nanti ketika kain kafan itu melekat di badannya, itu dalam keadaan yang terbaik, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dalam penutupan yang baik, penutupan yang husnul khatimah, dan begitu seterusnya. Ya, itu adalah salah satu contoh dari Imam Ghazali yang dikutip oleh Al-Imam Abdullah bin Alawil Haddad. Kemudian beliau mengatakan juga
yang sudah kita bahas di pertemuan yang lalu, ketika masuk ke Mekah, melihat Baitullah, Ka'bah, hendaklah memenuhi hatinya dengan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala dan ijlal, membesarkan Allah Subhanahu wa ta'ala, disertai rasa tunduk, rasa tawadhu, merasa dirinya ini kerdil di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dan patah hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan hendaklah menjadikan sifat-sifat itu sebagai sifat yang terus disandang pada saat dia menunaikan pelaksanaan haji atau ibadah hajinya, dan menjadi sifat yang selalu dia sandang sebagai bukti hajinya ini bermanfaat setelah dia menunaikan haji. Nah, kemudian selanjutnya Al-Imam Abdullah bin Al-Haddad rahimahullah wa nafa'ana bih insyaallah fid darain amin. Dia mengatakan di dalam kitabnya An-Nasaih Ad-Diniyah ini, wa yanbaghi lahu ay yastakthir jiddan minat tawaf bil bait wa minas salati indahu. Dan hendaklah ketika dia sampai di Masjidil Haram, hendaklah dia memperbanyak tawaf mengelilingi Ka'bah dan salat di Masjidil Haram itu. Memperbanyak tawaf dan memperbanyak sholat. Seperti yang kita ketahui, tawaf itu mengelilingi, perbuatan mengelilingi Ka'bah, ibadah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali, dimulai dari startnya atau dimulai dari Hajar Aswad, kemudian sampai ke Hajar Aswad lagi, itu terhitung 1 kali, dan terus diulang sampai 7 kali. Dan tawaf itu, syarat-syarat tawaf itu sama dengan syarat-syarat sholat. Makanya Rasulullah SAW bersabda, as-salatu at-tawafu bimanzilatis shalah. Tawaf itu kedudukannya sama dengan sholat. Hanya saja pada waktu tawaf kita diperbolehkan berbicara dan diperbolehkan bergerak berturut-turut lebih dari 2 kali atau lebih dari 3 kali. Kemudian yang harus diperhatikan juga, tawaf itu bahu kirinya harus mengarah atau menghadap ke arah Ka'bah, bahu kirinya. Jadi tidak boleh ketika tawaf itu dadanya yang menghadap ke arah Ka'bah, tapi bahu sebelah kirinya yang mengarah kepada Ka'bah. Lalu dia harus tawaf di luar Ka'bah, tidak boleh di dalam Ka'bah. Dia harus tawaf di luar Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram, tidak bisa tawaf di luar Masjidil Haram. Kemudian harus syarat-syaratnya diantaranya seperti syarat-syarat sholat, harus suci dari hadas kecil, harus suci dari hadas besar, harus tertutup auratnya. Jadi kalau dia di tengah-tengah tawafnya itu berhadas kecil, maka dia harus memberhentikan tawafnya terlebih dahulu, lalu menyucikan dirinya dari hadas kecil tadi dengan cara berwudu. Nah, bedanya kalau sholat kita berhadas kecil, kita harus mengulang dari awal. Tapi kalau tawaf, di tengah-tengah orang tawaf kemudian berhadas kecil, dia tidak perlu mengulang tawafnya dari awal, tapi hanya mengulang putaran tawaf yang terjadi hadas kecil di putaran tawaf tadi. Umpamanya dia sudah tawaf sebanyak 3 kali putaran umpamanya. Kemudian mau melakukan putaran yang keempat, di tengah-tengah dia berhadas kecil, maka dia harus berhenti dari tawafnya, lalu kemudian berwudu, lalu kemudian kembali melanjutkan 3 putaran tadi. Berarti dia melanjutkan dari awal, mengulangi putaran yang keempat, bukan mengulangi dari pertama. Nah, begitu juga tertutup auratnya, harus dalam keadaan tertutup auratnya. Dan tidak boleh, seperti halnya tidak boleh bersentuhan yang bukan mahram.
Karena bersentuhan yang bukan mahram itu bisa membatalkan wudhu juga. Tapi seperti yang kita ketahui kalau di Masjidil Haram itu, apalagi di saat tawaf, susah sekali mau memisahkan antara laki-laki dan wanita yang bukan mahram. Bahkan kadang-kadang kita tawaf, di sebelah kita kemudian berhimpitan dengan wanita yang bukan mahram. Kalau sampai tersentuh tersentuh kulit kita, kalau kita tersentuh bajunya tidak batal. Nah, terkena kerudungnya wanita itu tidak batal. Tapi kalau sampai sentuhan kulit dengan kulit, nah itu bisa membatalkan. Nah, ada ulama yang berpendapat karena di waktu tawaf itu menyulitkan jika kita harus menjaga diri tidak bersentuhan dengan yang bukan mahram, menyulitkan. Nah, makanya di waktu tawaf itu ada beberapa ulama yang berpendapat bisa bertaklid kepada madhab selain madhab Syafi'i. Karena yang bersentuhan batal itu hanya madhab Syafi'i. Madhab Maliki bersentuhan dengan lawan jenis tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Mereka ada perbedaan antara memahami makna la masa di dalam Al-Quran. La masa kalau Imam Syafi'i menyentuh itu membatalkan. La masa dimaknai menyentuh. Tapi kalau madhab Maliki makna la masa di dalam ayat itu dimaknai dengan jama'ah, yaitu berhubungan suami istri. Yang bisa membatalkan itu berhubungan suami istri. Tapi kalau Imam Syafi'i dia lebih berhati-hati, menyentuh lawan jenis bisa membatalkan. Nah, karena dalam situasi tawaf itu dalam kondisi yang menyulitkan kalau menggunakan madhab Syafi'i, maka bisa bertaklid dalam situasi darurat, bertaklid ke madhab Maliki dengan cara mengikuti pendapat Imam Maliki. Jadi kalau bersentuhan jadi tidak batal. Hanya saja para ulama memberi syarat, kalau kamu mau bertaklid kepada salah satu madhab, maka kamu harus mengetahui terlebih dahulu rukun-rukun. Umpamanya saya mau bertaklid wudhu dengan madhab Maliki, maka saya harus mengetahui, belajar terlebih dulu rukun-rukun wudhu menurut madhab Maliki, syarat-syarat wudhu menurut madhab Maliki, syarat sahnya, lalu syarat wajibnya, lalu hal-hal yang membatalkan wudhu menurut madhab Maliki, baru saya bisa bertaklid kepada madhab Maliki dalam hal wudhu dan dalam kondisi darurat. Dalam kondisi darurat. Kalau dalam kondisi tidak darurat, tidak boleh kita mencomot pendapat dari beberapa madhab, lalu kita rangkum sendiri menurut kita, itu dinamakan talfik. Nah, perbuatan talfik ini tidak diperbolehkan karena kita belum mencapai derajat mujtahid. Kita baru orang awam. Orang awam itu hanya bisa bertaklid, dan bertaklid itu hanya dibolehkan kepada satu imam saja di antara 4 madhab Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, kemudian ada lagi pendapat yang lebih memudahkan. Pendapat yang lebih memudahkan, kita bisa mengikuti pendapat lain dari ulama-ulama di madhab Syafi'i. Jadi tidak perlu berpindah ke bertaklid kepada madhab Maliki. Karena repotnya kalau bertaklid kepada madhab Maliki, kita harus belajar rukun wudhunya, syarat-syaratnya, dan hal-hal yang membatalkan menurut madhab Maliki. Kita bisa mengikuti pendapat ulama-ulama yang masih berada dalam payung madhab Syafi'i. Jadi ada pendapat-pendapat lemah di madhab Syafi'i yang seperti pendapat Maliki. Cuma bedanya pendapat lemah di dalam madhab Syafi'i bukan pendapatnya Syafi'i, tapi pendapat ulama yang mengikuti madhab Syafi'i, cuma dia sudah mencapai derajat bisa berfatwa. Dia bisa berfatwa. Dia seorang mujtahid, tapi bukan seorang mujtahid madhab. Jadi dia bisa mengintisarikan hukum, tapi masih berada di dalam payung satu madhab tertentu, yaitu madhab Syafi'i. Nah, ada yang berpendapat
yang menyentuh yang batal, yang disentuh tidak batal. Karena di dalam Al-Quran itu disebutkan yang menyentuh. La masa itu menyentuh. Jika kamu menyentuh, batal wudhu kamu. Nah, yang disebutkan batal itu hanya yang menyentuh, yang disentuh tidak batal. Nah, mengikuti pendapat ini walaupun bukan pendapat yang kesepakatan dalam kondisi darurat itu lebih mudah. Lebih mudah ini dalam kondisi darurat kita ikuti ini saja. Sepanjang kita tidak menyentuh, kalau ada orang menyentuh kita tidak menyentuhnya, maka wudhu kita masih tetap terjaga. Atau kita tidak tahu, umpamanya karena berdesak-desakan, saya tidak tahu saya yang menyentuh dulu atau dia yang menyentuh dulu, ya sudah dianggap sah wudhunya. Kecuali kalau kita benar-benar tahu kita menyentuh, baru pada saat itu batal wudhu kita. Nah, ini lebih mudah karena kita mengikuti pendapat yang masih berada di payung madhab Syafi'i, jadi tidak perlu belajar lagi karena kita sudah mengetahui rukun wudhu, syarat-syarat wudhu, dan hal-hal yang membatalkan wudhu menurut madhab Syafi'i. Bisa kita ikuti pendapat yang lemah ini, maksudnya bukan pendapat yang kuat dan bukan pendapat kesepakatan dalam madhab Syafi'i, bisa kita ikuti dalam kondisi darurat. Tapi dalam kondisi lenggang, lebih baik kita mengikuti pendapat yang lebih kuat dan pendapat yang merupakan kesepakatan di dalam madhab Syafi'i, karena berhati-hati itu akan lebih baik, akan lebih baik. Begitu juga suami istri. Nah, sering kita dapati suami istri tawaf bergandengan. Nah, suami istri itu menurut madhab Syafi'i kalau bersentuhan suami istri itu bisa batal wudhunya. Karena suami istri itu bukan mahram. Suami istri bukan mahram. Nah, di dalam madhab Syafi'i di antara hal-hal yang membatalkan wudhu adalah bersentuhan kulit laki-laki dan wanita dewasa. Laki-laki dan wanita dewasa. Jadi kalau laki-laki sama laki-laki tidak batal, wanita dengan wanita tidak batal. Jadi harus laki-laki dan wanita, dan kedua-duanya dewasa. Kalau salah satunya masih kecil tidak batal. Kemudian yang bukan mahram. Siapa mahram itu? Mahram itu yang haram kita nikahi. Berarti yang bukan mahram kita adalah yang halal dinikahi. Nah, istri kita itu karena halal kita nikahi. Mengapa dia halal kita nikahi? Karena dia bukan mahram. Suami itu halal dinikahi oleh istrinya karena dia juga bukan mahram. Makanya kemudian di dalam madhab Syafi'i, suami istri itu kalau berwudu tidak boleh bersentuhan. Karena itu juga termasuk bukan mahram. Loh, kan sudah nikah. Ya, nikah itu menghalalkan keduanya untuk bercampur. Menghalalkan keduanya untuk bercampur, untuk tersingkap auratnya, terlihat auratnya di depan laki-laki yang bukan mahram. Tapi posisi dia tetap bukan mahram. Posisinya tetap bukan mahram. Tidak pernah, istri itu tidak akan pernah selama-lamanya jadi mahram suaminya. Tidak pernah. Karena kalau mahram tidak boleh dinikahi. Nah, makanya menurut madhab Syafi'i bersentuhan kulit antara suami dan istri setelah berwudu juga bisa membatalkan wudu. Harus menjaga diri. Kalau tawaf jangan gandengan dengan istrinya, bisa batal nanti wudunya. Atau kalau dia menggandeng istrinya, menggandeng tapi memegang bajunya, tidak langsung bersentuhan dengan kulitnya, tidak ada masalah. Nah, karena yang membatalkan adalah bersentuhan langsung kulit dengan kulit. Nah, ini kurang lebih hal-hal yang harus kita ketahui. Nah, memperbanyak tawaf ini itu dianjurkan. Begitu juga memperbanyak sholat. Memperbanyak sholat di Masjidil Haram. Itu adalah sesuatu yang dianjurkan karena disebutkan faqad warada, telah diriwayatkan, anna man tafa usbu'an kana lahu ka'adli ragabah. Ay yu'tiguha liwajhillahi ta'ala. Disebutkan bahwa siapa yang melakukan
tawaf usbu'an, yang dimaksud usbu'an di sini bukan seminggu, karena seminggu itu di dalam bahasa Arab, sepekan dalam bahasa Arab itu usbu'. Tapi yang dimaksud usbu'an di sini adalah 7 putaran. Siapa yang melakukan tawaf 7 putaran, sab'ah aswad, 7 putaran, kana lahu ka'adli ragabah, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahalanya budak, ay yu'tiguha liwajhillahi ta'ala. Maksudnya seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak karena Allah subhanahu wa ta'ala. Pahala yang sangat besar. Orang memerdekakan budak itu pahala yang sangat besar di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Tawaf 7 kali itu mengelilingi Ka'bah 7 kali, dia dapat pahala seperti pahalanya orang yang memerdekakan budak. Jadi pahalanya besar sekali. Ini hadis ini menunjukkan keutamaan tawaf. Jadi kalau kita memiliki kesempatan sebanyak-banyaknya melakukan tawaf mengelilingi Ka'bah itu karena pahalanya sangat besar. Wa warada, begitu juga disebutkan di dalam sebuah riwayat, anna ta'ifa bil baiti la yarfa'u qadamahu fi tawafihi wa la yada'uha illa muhyat anhu sayyi'atun au kutibat lahu hasanatun au rufi'at lahu darajah. Sesungguhnya orang yang melakukan tawaf, pelaku tawaf atau orang yang melakukan tawaf mengelilingi rumah Allah subhanahu wa ta'ala Ka'bah, tidaklah dia itu mengangkat kakinya atau tidaklah dia mengangkat kakinya saat tawaf atau memijakkan kakinya, atau tidaklah dia mengangkatkan kakinya saat tawaf atau meletakkan kakinya atau memijakkan kakinya saat tawaf. Maksudnya saat dia berjalan, dia mengangkat kakinya, meletakkan kakinya, mengangkat lagi saat dia berjalan, tawaf mengelilingi Ka'bah itu. Tidaklah dia melakukan hal itu, illa kecuali akan muhyat anhu sayyi'atun, kecuali akan dihapus darinya satu perbuatan buruk, atau kutibat lahu hasanatun, akan ditetapkan baginya satu kebaikan, au rufi'at lahu darajatun, atau akan diangkat baginya satu derajat di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, mengelilingi Ka'bah itu berapa kali? 7 kali itu ada berapa kali kaki kita ini diangkat dan diletakkan. Padahal kaki itu ada 2, ada kaki kanan, ada kaki kiri. Nah, kalau dia melakukan tawaf itu, satu kaki dia dicatat kebaikan, satu kaki lagi satu kaki waktu dia ngangkat di atas itu dicatat satu kebaikan, waktu dia meletakkan dicatat dihapus satu dosa, waktu dia mengangkat kaki sebelahnya diangkat satu derajat, dia meletakkan lagi dicatat lagi satu kebaikan, kemudian dia angkat kaki yang satu lagi dihapus lagi satu dosa, lalu dia letakkan diangkat satu derajat, dan begitu seterusnya. Sehingga kita bisa bayangkan selesai 7 kali tawaf, ada berapa kebaikan yang dia raup, ada berapa dosa yang dihapus, ada berapa derajat yang telah dia capai dari tawaf sebanyak 7 kali itu. Subhanallah. Loh, kalau orang yang ditandu bagaimana? Kalau orang yang ditandu dihitung kakinya orang yang yang mengangkat lebih banyak mungkin, karena dia dalam kondisi udzur masih memaksakan dirinya untuk melakukan tawaf, dan dia harus membayar untuk tawaf tadi, pahalanya lebih besar. Kecuali kalau dia malas, bisa jalan sendiri minta ditandu, nah ini pahalanya setengah ini ya. Tapi kalau sudah udzur, dia tetap memaksakan dirinya dengan membayar, pahalanya besar. Kalau sekarang Ustadz ada yang pakai dorongan itu, setiap rodanya muter, setiap roda itu muter dia bisa dapat satu kebaikan, muter lagi rodanya ada 2 ini ya, yang satu kebaikan, satu lagi menghapus satu dosa, yang satu lagi
yang satu lagi meninggikan derajat. Nah, padahal pakai kursi dorong itu dia juga harus bayar, dihitung itu pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala tidak akan menyia-nyiakan amal perbuatan hambanya walaupun dzarrah, setitik, semua ada balasannya di sisi Allah. Jadi yang naik kursi roda tidak usah khawatir lah, ini yang dicatat ini telapak kaki, saya sudah tidak menggerakkan telapak kakinya, tetap dicatat walaupun pakai kursi roda atau walaupun ditandu, semua ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ini pernah ada satu orang tanya ke guru saya, karena guru saya pernah menjelaskan pahalanya orang yang berjalan dari rumahnya menuju masjid. Pahalanya besar juga, setiap langkah itu ada seperti tawaf ini, dicatat kebaikan, kemudian dihapus keburukan, kemudian diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu ada orang tanya, Ustadz, kalau orang naik mobil pergi ke masjidnya bagaimana? Tidak jalan kaki. Setiap rodanya muter itu seperti satu langkah. Bahkan lebih, ada biaya bensinnya juga yang dia keluarkan. Jadi semua itu ada balasannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah Subhanahu wa taala yang maha membalas dengan kebaikan berlipat-lipat. Jadi setiap kebaikan kita tidak akan dilupakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semoga Allah menerima seluruh amal ibadah kita, dan semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari keberkahan rahmatnya, dari keberkahan balasan dari kebaikan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Warada aidan annaha tanzil fi kulli yaumin 'alal bait 20 wa mi'ah rahmah. Di dalam riwayat yang lain disebutkan sesungguhnya turun di Ka'bah itu atau di Masjidil Haram itu setiap harinya turun 120 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Setiap hari 20 wa mi'ah rahmah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Uh, 120 rahmat itu sesuatu yang sangat besar diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau satu rahmatnya masuk ke dalam hati kita, cukup untuk menjadi bekal kebahagiaan bagi kita menuju kepada dunia dan akhirat, menjalani perjalanan dunia dan akhirat ini. Ini diturunkan oleh Allah 120 rahmat. Nah, disebutkan di dalam riwayat ini sittuna minha lit-taifin. Dari 120 itu 60-nya sudah dicagarkan untuk orang-orang yang tawaf. Hanya diturunkan 60-nya hanya diturunkan untuk orang-orang yang melakukan tawaf saja. Yang tidak melakukan tawaf tidak dapat dari 60 rahmat ini. Jadi ada 120 rahmat, ini yang 60 khusus untuk orang-orang yang tawaf saja. Wa arba'una lil musallin indal bait. Kalau 60 berarti masih ada 60 lagi. 60 sisanya ini yang 40 sudah dicagarkan, hanya diturunkan untuk orang-orang yang sholat saja. Untuk sholat. Yang sholat di Baitul, di Masjidil Haram maksudnya. Yang tidak sholat tidak dapat dari 40 ini. Sisanya tinggal 20. Wa ishruna linnadhirina ilaihi. 20 rahmat sisanya dikhususkan untuk mereka yang memandang Ka'bah. Jadi memandang Ka'bah dengan pandangan ta'zim, melihat Ka'bah itu ada pahalanya. Ada pahalanya. Memandang Ka'bah itu dapat bagian dari 20 rahmat Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana? Lebih baik kita setiap masuk ke Masjidil Haram lakukan ketiga-tiganya. Tawaf mengelilingi
Ka'bah 7 kali, kemudian lakukan sholat 2 rakaat, lalu duduk memandang Ka'bah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian meminta kepada Allah memasukkan ke dalam hati kita pengagungan terhadap Ka'bah. Karena Ka'bah itu termasuk syiar Allah Subhanahu wa taala. Dan di dalam ayat wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub, seperti yang sudah kita bahas, siapa yang mengagungkan syiar Allah Subhanahu wa taala, maka pengagungannya itu termasuk bagian dari ketakwaan di dalam hati. Nah, lalu kita lanjutkan wal yukthir fi tawafihi min tilawatil Qur'an wa minal adhkar wal ad'iyah. Dan hendaklah dia memperbanyak pada saat melakukan tawaf itu, hendaklah dia memperbanyak membaca Al-Quran dan memperbanyak zikir, juga memperbanyak doa-doa, wa khususan minha al-warid fit tawaf, dan khususnya doa-doa yang terdapat riwayatnya di dalam tawaf. Nah, doa-doa yang terdapat riwayatnya di dalam tawaf itu sebetulnya tidak banyak. Jadi kita bisa mencari riwayat doa yang dibaca Nabi umpamanya ketika sampai di rukun Yamani, mengucapkan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu jangan sampai ketinggalan. Ada doa saat memandang Ka'bah, ada doa saat di Hijr Ismail, saat memegang multazam. Tapi ketika tawaf itu tidak banyak riwayat yang menjelaskan doa itu. Jadi kita bisa berdoa apa saja. Lebih baik kita mengucapkan doa-doa yang ada riwayatnya dari Rasul, atau ada riwayatnya dari sahabat, atau juga ada riwayatnya dari ulama-ulama. Nah, Imam Ghazali sendiri mengajarkan doa-doa pada saat kita melakukan tawaf, dari mulai start di Hajar Aswad, lalu kemudian sampai di seperempat putaran, lalu putaran yang kedua perempat, nanti ketika melewati Maqam Ibrahim, itu doanya apa, lalu setelah itu membaca doa apa, lalu ketika melewati Mizab umpamanya, lalu ketika sampai di Rukun Yamani, dan ketika sampai di sebelum Hajar Aswad, apa doa yang kita baca, diajarkan oleh Imam Ghazali. Tapi yang lebih dari itu adalah penghayatannya. Jadi sebagian orang kadang-kadang cuma bingung dengan doanya. Dia baca doa itu bersama-sama, tapi dia hatinya tidak hadir pada saat dia membaca doa itu. Makanya itu kurang mengena. Jadi dia sebetulnya bisa membaca umpamanya doa-doa yang dia hafal, atau yang dia hafal riwayatnya dari Rasulullah SAW. Umpamanya seperti doa yang ada di Wirdul Latif gitu ya, kalau dia ulang-ulang, atau doa yang ada di Ratibul Haddad, itu semua ada riwayatnya dari Rasulullah SAW. Dia baca, dia ulang-ulang pada waktu, daripada dia membaca buku kemudian sambil kebingungan jalan terkena badannya orang dari kanan kiri, lalu dia mungkin harus fokus sama bacaan tadi karena dia belum menghafalnya. Terus bagaimana dia mau menghadirkannya? Lebih baik doa yang dia hafal, kecuali kalau sudah ada pemandunya, dia tinggal mengikuti ucapan pemandu tadi sambil dia bisa menghadirkan diri. Tapi kalau tidak ada pemandunya, ya sudah baca doa yang kita hafal. Itu akan lebih baik karena kita sudah menghafalnya, dan lebih baik lagi doa yang kita faham maksudnya, supaya kita bisa benar-benar menghadirkan pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala saat melakukan tawaf. Saya sendiri pernah satu hari
tahun 99 kalau tidak salah, saya menunaikan ibadah haji. Pada waktu itu tawaf wada. Tawaf wada itu tawaf terakhir sebelum saya meninggalkan Makkah. Saya melakukan tawaf wada sendiri. Tiba-tiba baru putaran pertama, baru sedikit saya lewat dari Hajar Aswad itu, tiba-tiba saya terdengar suara dari arah belakang saya, suara yang saya kenal. Lalu saya memperlambat tawaf saya, dan saya membiarkan orang yang di belakang saya itu terus berjalan sampai melewati saya. Ternyata saya tengok dia adalah Habib Umar bin Hafid. Subhanallah, Habib Umar bin Hafid dengan anaknya dan salah satu sahabatnya. Lalu dia memberi isyarat ke saya untuk berada di belakangnya. Saya ikut di belakangnya, saya lakukan tawaf itu, tawaf wada bersama beliau. Alhamdulillah dikasih anugerah oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang dibaca oleh beliau ini ilmu. Yang dibaca oleh beliau ternyata munajatnya para salaf pendahulu yang soleh. Seperti munajat Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad yang mungkin sebagian sudah mengenalnya seperti Ya Rabbi ya alimal hal ilaika wajjahtul amal famnun alaina bil iqbal wa kun lana waslihil bal. Kemudian dia membaca Ya Arhamar Rahimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij alal muslimin. Itu munajat-munajat seperti yang terdapat di dalam kitab Khulasatul Madad, itu yang dibaca oleh beliau. Lalu beliau membaca Qad kafani ilmu rabbi min su'ali wa ikhtiyari fa du'ai wa ibtihali syahidun li biftigari. Terus dia ulang-ulang itu, dan dia saya lihat karena saya waktu itu di belakangnya, jadi saya di belakangnya persis, jadi saya tahu dia itu seperti tidak menggubris orang di kanan kirinya, seperti seakan-akan dia sendiri hanyut di dalam kerumunan orang, karena waktu itu kebetulan pada waktu itu Haji Akbar, jadi orang sangat penuh sekali. Dia bergerak sesuai dengan geraknya orang, tidak memaksa ke kanan, tidak memaksa ke kiri. Didorong oleh orang ke kanan, ya dia biarkan ke kanan, ke kiri. Dia hanyut di dalam khusyuknya munajat itu, tenggelam di dalam munajat tadi sampai selesai 7 putaran. Subhanallah, itu pelajaran yang besar sekali. Nah, kita bisa mengamalkan seperti itu. Yang kita hafal. Kemudian kita lanjutkan, wal yukthir min istilamil hajaril aswad al mubarak, dan hendaklah dia memperbanyak istilam, itu bisa jadi mengecup atau bersalam kepada Hajar Aswad. Kalau kita bisa mencium Hajar Aswad, itu tentu lebih bagus. Kalau kita tidak bisa, kita bisa mengucapkan salam kepada Hajar Aswad tadi. Itu keduanya pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah pada waktu haji wada, haji dia yang terakhir, karena jumlah sahabat begitu besar, Nabi itu tawaf di atas ontanya. Dan setiap melewati Hajar Aswad, Nabi hanya mengangkat tangannya salam kepada Hajar Aswad tadi. Karena situasinya yang berdesak-desakan. Jadi kita tidak perlu, kalau kita bisa mencium, ya tentunya lebih bagus. Tapi kalau situasi berdesak-desakan, lalu kita memaksakan diri, itu juga tidak bagus. Kalau kita mendekat, menciumnya, kemudian bisa mencelakakan diri kita, atau sebaliknya bisa mencelakakan orang lain, lebih afdol kita itu dari jauh, karena mencium Hajar Aswad itu hukumnya hanya sunnah. Tapi menjaga hak manusia itu hukumnya wajib. Sebagian orang dia ingin mengejar sunnah, mencium Hajar Aswad, tapi dia melanggar hak manusia. Dia tarik manusia dari kanan, dari kirinya, ada yang didorong, kemudian dia paksakan dirinya, dia dapat sunnah, tapi dapat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa makna dia mencium Hajar Aswad kalau gitu? Lebih baik kita ini, kita punya keinginan mencium Hajar Aswad,
Baik, kita lanjutkan. Uh, Beliau Al-Imam Abdullah bin Ali Al-Haddad mengatakan, wal yukthir min istilamil hajaril aswad al-mubarak, hendaklah memperbanyak mencium hajar aswad yang penuh dengan berkah. Fa innahu yaminullah fil ardi, karena sesungguhnya hajar aswad itu adalah yaminullah. Yaminullah ini apa yang dimaksud dengan yaminullah? Hajar aswad itu tangan kanan Allah dalam tanda kutip. Tangan kanan di sini jangan diartikan seperti tangan manusia, karena Allah laisa kamitslihi syai'. Maksudnya dia wakil dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia itu nanti akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang dulu pernah mengucapkan salam atau menciumnya. Kata Rasulullah SAW, nanti hajar aswad itu di hari kebangkitan akan diberi 2 mata oleh Allah Subhanahu wa taala dan akan diberi lisan. Dia nanti akan mencari di padang mahsyar itu siapa orang-orang yang dulu pernah menciumnya atau yang pernah melambaikan salam kepadanya, dan dia nanti akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Suatu ketika Sayyidina Umar Ibn al-Khattab pernah mengatakan pada saat dia mau mencium hajar aswad, dia mengatakan, ya hajarul aswad, hai hajar aswad, sesungguhnya engkau adalah batu yang tidak bermanfaat dan tidak dapat mendatangkan madarat. Kalau aku tidak melihat Rasulullah SAW menciummu, maka aku tidak akan pernah menciummu, kata Sayyidina Umar. Dalam riwayat, Sayyidina Ali di belakangnya mendengar ucapan Sayyidina Umar, kemudian mengatakan, wahai khalifah Rasulullah, bal yadur wa yanfa'. Bahkan hajar aswad itu bisa bermanfaat dan bisa mendatangkan madarat. Bagaimana demikian wahai Ali, kata Khalifah Umar. Dijawab oleh Sayyidina Ali, sebab kata Rasulullah SAW, nanti hajar aswad ini akan bersaksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dia ini wakilnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam beberapa posisi Sayyidina Umar ibn al-Khattab itu banyak sekali diingatkan oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Makanya dia sampai mengatakan, laula Ali lahalaka Umar. Kata Sayyidina Umar, andai bukan karena Ali bin Abi Thalib, maka celaka Umar ini. Sebab beberapa kali dia di dalam satu posisi mengambil keputusan dibenarkan, diluruskan oleh Sayyidina Ali. Nah, itu menunjukkan ketawaduan Sayyidina Umar. Sahabat itu tidak ada yang mau saling mengungguli yang satu dengan yang lain, tapi mereka benar-benar mencari kebenaran. Makanya kalau dia diluruskan, dia berterima kasih. Itu bedanya sahabat dengan orang zaman sekarang. Orang zaman sekarang kalau mengucapkan sesuatu, sebagian besar keluar ucapannya dari egonya, dari hawa nafsunya, sehingga kalau ada orang mau meluruskan, dia justru marah. Seharusnya dia terima kasih, diselamatkan dari perbuatan yang salah, atau diselamatkan dari hal yang bisa menyesatkan orang lain. Nah, semoga Allah Subhanahu wa taala mengaruniai kita ketawaduan, mengaruniai kita hati yang bersih dari rasa iri, dari rasa dengki, dari rasa hasad, memberikan taufik, memberikan hidayah kepada kita, menjadikan kita mudah menerima nasihat, mudah mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala, memberikan hati yang tulus, tidak mengharapkan apa-apa kecuali ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu syaratnya orang bisa menerima nasihat, kalau dia ikhlas mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kita sifat ikhlas. Kita lanjutkan, tinggal sedikit ini ya. Disebutkan di dalam riwayat, fa innahu yaminullah fil ard, sesungguhnya hajar aswad itu adalah tangan kanan Allah di bumi, yusafihu biha ibadahu, dengannya Allah berjabat tangan dengan hamba-hambanya. Ini ada di dalam hadis, ya. Ada di dalam hadis. Wa minas salati fil hajar. Begitu juga
dianjurkan kita untuk fil hijr maksudnya. Dianjurkan kita untuk melakukan sholat di hijr, yaitu di hijr Ismail. Hijr Ismail disunahkan kita melakukan sholat 2 rakaat di situ. Fa innahu minal bait tarakathu Quraisy lamma banathu fil jahiliyah hina gasurat bihimun nafagah minal halal. Nah, ini yang harus kita ketahui juga. Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Hijr Ismail itu kan yang ada melengkung itu seperti busur di luar Ka'bah. Itu sebetulnya dulu di masa jahiliyah, dulu Hijr Ismail itu berada di dalam Ka'bah. Berada di dalam Ka'bah. Tapi kemudian pada waktu Rasulullah SAW masih muda, sebelum menikah jauh ya, Nabi Muhammad SAW waktu itu masih usianya masih mungkin berapa, 20 atau masih belasan atau masih 25, disebutkan di Ka'bah itu terjadi banjir, di Mekah terjadi banjir sehingga Ka'bah itu roboh sampai kemudian dibangun oleh masyarakat Arab pada waktu itu yang masih jahiliyah. Nah, mereka ini karena mengagungkan Ka'bah, mereka mengumpulkan dana untuk merenovasi Ka'bah itu dari dana yang betul-betul halal. Dipisahkan, betul-betul dipilih uangnya dari uang yang halal. Tapi ketika dikumpulkan uang yang halal itu, dananya itu kekurangan. Jadi mereka hanya bisa membangun Ka'bah itu sampai seperti Ka'bah yang sekarang ini. Jadi Hijr Ismail itu menjadi ada di luar Ka'bah. Padahal Hijr Ismail itu termasuk bagian dari Ka'bah. Makanya kalau orang tawaf, dia harus berada di luar Hijr Ismail. Kalau dia berada di dalam, melewati antara Hijr Ismail dengan Ka'bah, maka tawafnya bisa tidak sah karena Hijr Ismail itu termasuk bagian dari dalam Ka'bah. Makanya saya sampaikan tadi di awal, di antara syaratnya tawaf adalah kita berada di luar Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram. Tidak boleh berada di dalam Ka'bah. Kalau orang tawaf di dalam Ka'bah tidak sah tawafnya. So tawaf itu mengelilingi Ka'bah, bagian luar Ka'bah itu. Nah, sholat di Hijr Ismail ini termasuk sesuatu yang disunahkan. Kemudian wal yukthir min syurbi ma'i Zamzam, juga dianjurkan memperbanyak minum air Zamzam. Air Zamzam, nah, sejarahnya kita semua tahu ya. Subhanallah, ini berkenaan dengan Idul Adha, ini juga cerita Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Kalau kita ceritakan nanti jadi panjang. Tapi Zamzam itu keluar pada waktu Siti Hajar itu sedang mencari air dan Nabi Ismail tergeletak, kemudian Allah mengutus malaikat Jibril lalu memancarkan air Zamzam dari bawah telapak kaki Nabi Ismail. Ada yang mengatakan Zamzam itu disebut Zamzam karena pada waktu keluar mengeluarkan suaranya itu Zamzamah, maka disebut air Zamzam. Nah, kemudian terjadilah sumur Zamzam itu di dekat Ka'bah. Fa innahu khairu ma'in ala wajhil ard, karena air Zamzam itu air yang terbaik di muka bumi ini. Air yang paling baik, maksudnya yang paling utama di muka bumi ini, itu adalah air Zamzam. Nah, ini menurut secara lahir dan batin. Air Zamzam ini diadakan penelitian, saya pernah membaca di artikel, itu air yang strukturnya paling sempurna adalah air Zamzam. Manfaatnya sangat besar sekali untuk lahiriah dan batiniah. Nah, makanya dianjurkan kita memperbanyak minum air Zamzam. Kama qala alaihi salatu wassalam, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, wa qala aidan, seperti yang disampaikan oleh Rasulullah SAW bahwa air Zamzam itu air yang terutama di muka bumi ini. Beliau juga bersabda, wa qala aidan, Rasulullah juga bersabda, ma'u Zamzam lima syuribalahu,
Air Zam-Zam itu manfaatnya sesuai dengan apa yang diinginkan oleh peminumnya. Yang meminum air Zam-Zam ini ingin apa? Itu dia akan dapat apa yang dia inginkan. 5 syuribalahu. Kalau dia minum, makanya sebelum minum air Zam-Zam disunahkan kita menghadirkan niat-niat yang baik. Diajarkan oleh para ulama minumnya 3 kali teguk sesuai dengan sunnah Nabi Muhammad SAW. Dianjurkan minum dalam keadaan duduk dan diutamakan juga minumnya menghadap ke arah kiblat atau menghadap ke arah Ka'bah. Sebelum minum tegukan yang pertama niat yang baik. Lalu sebelum minum tegukan yang kedua niat yang baik. Waktu minum baca bismillah. Selesai tegukan pertama ucapkan alhamdulillah. Kemudian niat lagi yang baik. Kemudian bismillahirrahmanirrahim. Minum lagi. Kemudian alhamdulillah. Lalu niat yang ketiga. Nah, ada ulama yang mengajarkan niat yang ketiga, ya Allah aku berniat meminum air Zam-Zam ini seperti niatnya Nabi Muhammad, seperti niatnya Ahlul Bait Nabi Muhammad, seperti niatnya para sahabat, seperti niatnya para aulia, seperti niatnya para ulama pada saat mereka meminum air Zam-Zam. Mengikutkan niat kita bersama niat mereka, itu niat yang ketiga. Niat yang pertama ya bisa macam-macam. Niat, ya Allah jadikan aku meminum air Zam-Zam ini, berkahnya air Zam-Zam jadikan aku menjadi orang yang bahagia di dunia dan akhirat, rezekinya melimpah halal tanpa susah, rezeki yang manfaat bisa membantu banyak orang. Kemudian minum yang kedua bisa niat, ya Allah jadikan air Zam-Zam ini berkahnya menjadikan hatiku ini bersih dari segala hal yang tidak terpuji, anggota badanku jadi bersih dari hal-hal yang tidak terpuji, lalu dihiasi dengan sifat-sifat terpuji, diberi aku ilmu yang bermanfaat, dan bisa niat-niat bagus lainnya. Dan itu ulang-ulang, minum sebanyak-banyaknya, semampunya kita. Tentunya tidak boleh memaksa berlebih-lebihan, tapi semampunya. Nabi Muhammad SAW mengatakan, ma'u Zam-Zam 5 syuribalah, air Zam-Zam itu sesuai dengan apa yang diinginkan yang meminum. Wa innaha ta'amu tu'min wa shifa'u sugmin. Kata Rasulullah, air Zam-Zam itu bahkan makanan sebagai pengganti makanan. Jadi kalau orang kelaparan minum air Zam-Zam bisa kenyang. Orang bisa bertahan dari rasa lapar melalui air Zam-Zam ini. Wa shifa'u sugmin, dan dia obat untuk penyakit. Ini haditsnya Rasulullah SAW. Bisa minum air Zam-Zam niat menyembuhkan penyakit. Kalau orang memiliki keyakinan di dalam hatinya, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengabulkan apa yang dia inginkan. Gad syariba minha jama'at minal akabir lima talib syarifah fanaluha bifadlillah wa bibarakati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Telah banyak sekelompok orang yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang meminum air Zam-Zam ini dengan memiliki suatu harapan. Mereka berdoa dengan meminum air Zam-Zam ini, lalu setelah meminum air Zam-Zam ini mereka mencapai apa yang mereka cita-citakan, mencapai apa yang mereka harapkan, mereka inginkan. Banyak sekali di antara manusia yang memiliki kedudukan tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala yang punya harapan dia ambil air Zam-Zam karena dia yakin dengan sabdanya Rasulullah SAW. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang dia harapkan yang mulia, harapan yang mulia, lalu dia minum air Zam-Zam tadi, lalu Allah Subhanahu wa taala mengabulkan apa yang dia harapkan bifadlillah, karena kedermawanan karunia Allah Subhanahu wa taala. Bukan karena Zam-Zamnya, karena Zam-Zam itu diberi keutamaan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa bi barakati Rasulillah, dan berkahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, semua itu Allah Subhanahu wa taala itu zat yang Maha mengabulkan, dan dia memberikan banyak sarana kepada hambanya untuk mempercepat terkabulnya doa tadi. Karena Allah itu ingin mengabulkan doa hamba-hambanya, Allah memberikan barokah sabda Rasulullah SAW kepada air Zam-Zam, sehingga kita bisa meminum air Zam-Zam, itu bisa jadi sarana terkabulnya
doa, dan masih banyak Allah memberikan tempat-tempat mustajab doa, Allah memberikan waktu-waktu mustajab doa, Allah mengutus para aulia, mengutus para ulama. Ketika kita minta doa kepada mereka, mereka mengangkat tangannya, tangan yang tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, langsung dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu diantara kedermawanan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala mengabulkan segala hajat kita, menyembuhkan yang sakit di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala melunasi hutang-hutang orang yang terlilit hutang di antara kita, menyelesaikan segala problematika hidup orang-orang yang terlilit problematika hidup di antara kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah bencana ini dan menggantinya dengan kedamaian, menggantinya dengan kesehatan, menggantinya dengan kesejahteraan, menggantinya dengan rahmat, dengan kebahagiaan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita semua rezeki yang halal, yang melimpah, yang thayyib, yang tidak menyulitkan ketika kita mendapatkannya, dan menjadikan rezeki yang bermanfaat bagi kita, sehingga kita bisa menolong orang di kanan kiri kita, rezeki yang mengantarkan kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala, membebaskan kita dari harta haram, membebaskan kita dari harta syubhat, membebaskan kita dari harta riba, membebaskan kita dari harta yang batil, menyucikan diri kita dari hal-hal yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kita tahun ini sebagai orang-orang yang mendapat pahala haji mabrur, umrah mabrurah, walaupun kita tidak bisa menunaikan ibadah haji dan tidak bisa umrah, tidak bisa ziarah Nabi Muhammad SAW. Semoga Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan kita dari pahalanya haji mabrur, pahalanya umrah, pahalanya ziarah Nabi Muhammad SAW, dan tidak mengharamkan kita dari keberkahan hari Arafah, tidak mengharamkan kita dari keberkahan hari Tasyrik, tidak mengharamkan kita dari keberkahan kurban, mengabulkan semua kurban kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menggolongkan kita hamba-hambanya yang bahagia di dunia dan di akhirat insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyyah wa kulli niyatin salihah wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bi sirril Fatihah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin wal afu minkum.